saya Ranto Biki dengan NIM 17024-109. Ini dengan kelas 6T4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode TOPSIS, yaitu teknik for order reference by similarity to ideal. Di sini saya menggunakan ini contoh kasus, yaitu pembelian laptop dengan spek, yaitu kriterianya, dan alternatif, yaitu adalah merek-merek laptopnya. Kita mulai ke penjelasannya. Yaitu kita akan menjelaskan tentang metode TOPSIS, teknik for order reference by similarity to ideal. Itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, di langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Kita membuat tabel, menghitung matriks yang ternormalisasi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung matriks yang ternormalisasi itu dengan bobot. Rumusnya sebagai berikut. Bobotnya itu W kali dengan hasil dari rumus yang pertama. Kemudian kita akan menentukan solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Itu kita akan mencari maksimal dari data yang kita temukan pada sebelumnya, kemudian minimal. Nah, selanjutnya kita akan menghitung solusi jarak ideal positif D dan juga solusi ideal negatif D min. Rumusnya sebagai berikut. Akar dari sigma penjumlahan sebelumnya, yaitu terbobot. Kita mengambil datanya maka dengan 2. Selanjutnya kita akan menghitung referensi untuk setiap alternatif sebagai berikut, yaitu kita akan mengambil data dari sebelumnya, dari D min dan D plus, kemudian rumus sebagai berikut. Langkah terakhir yaitu kita akan mengurutkan ranking dari referensi ini atau hasil dari V ini, kita akan mengurutkan dan melihat hasilnya. Saya akan melihat contoh kasusnya sebagai berikut. Itu di sini, Ranto Biki ingin membeli laptop dengan spesifikasi yaitu RAM, ROM, dan VGA, dan juga prosesor dengan bobot sebagai berikut. RAM 20%, ROM 15%, VGA 20%, prosesor 40%. Kemudian kita akan membuat data-datanya sebagai berikut. Ini adalah data dari kriteria dan juga alternatifnya, yaitu merek laptopnya ada sebagai berikut. Nah, kita akan melihat keterangannya, yaitu jika dia menggunakan i9 maka dia 4, jika menggunakan i7 maka 3, jika menggunakan Intel i5 maka 2, dan i3 1. Kita akan menganalisasikannya ke dalam sebuah matriks. Hasilnya sebagai berikut. Ini ambil dari setiap data, ini ambil dari ini keterangannya, kita akan mengubah ke dalam bentuk ini. Selanjutnya kita akan menghitung matriks normalisasi, itu dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk mencari ini kita mencari terlebih dahulu angka ini, yaitu sebagai rumus berikut. Itu setiap kriteria ini kita akan menghitung pertama, yaitu kita akan menghitung setiap kriteria dengan pangkat 2 ditambah dengan setiap yang ada. Itu sigma itu pengulangan penjumlahan. Hasilnya berikut. Kemudian dengan kriteria kedua, ketiga, dan keempat, hasilnya sebagai berikut. Setelah itu kita akan melakukan penjumlahan ini dengan hasil dari bawah ini, setiap kriteria ini. Hasilnya berikut. Ini R11 yaitu 4, diambil dari data ini 4 dibagi dengan 19, ini hasil dari ini X1. Hasilnya sebagai berikut. Begitu juga dengan R12, R3, R4, R5. Kemudian ini R21 ini mengambil data dari hasil yang sebelumnya, itu yang ini 1750 dari sigma X1, X2. Hasilnya sebagai berikut. Dan ini yang 3 dan 4. Hasilnya itu kita masukkan ke dalam sebuah tabel normalisasi. Nah, tabel ini kita masukkan lagi ke dalam sebuah matriks, yaitu mengonversikan data normalisasi tadi ke dalam bentuk matriks R. Hasilnya sebagai berikut. Data-data ini ambil dari hasil penjumlahan ini, yaitu rumus dari ini. Hasilnya sebagai berikut.
Ya, selanjutnya ini matriksnya itu kita akan menormalisasikan dengan terbobot, yaitu rumus sebagai berikut. Rij sama dengan Wi itu kali dengan hasil dari matriks R. Nah, kita akan mengubah terlebih dahulu tiap bobotnya ke angka yang lebih sederhana. Jika 20% yaitu dibagi dengan 100%-nya, maka hasilnya akan sebagai berikut. Tunjukkan bobot selanjutnya, bobot yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bisa melakukan penjumlahan dengan rumus ini, yaitu tiap hasil R ini kita akan kalikan dengan bobotnya, tiap bobot yang harus sesuai dengan matriksnya. Jika matriks ini kita menggunakan 0,2, 0,15, 0,2, 0,45, 0,2, 0,45. Itu kita kalikan sesuai dengan rumus ini. Hasilnya sebagai berikut. Ini Y11 kali dengan 0,2, kemudian Y21 sampai berikutnya, sampai di N kita mengalihkan dengan 0,15, juga 31 sampai N kita mengalihkan dengan 0,2, dituliskan 4 ini sampai N kita mengalihkan dengan 0,45. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ini ke dalam sebuah matriks, yaitu matriks Y. Nah, jika kita sudah membuat matriks Y, kita akan menentukan solusi ideal positif dan negatif. Nah, kita membuat ini dalam sebuah tabel, yaitu rumusnya yaitu matriks A+, maksnya kita akan ambil, kemudian min kita akan ambil nilai minnya. Pada tabel ini kita akan membuat yaitu hasilnya diambil dari setiap kriteria ada di sini yang ada di matriks Y. Kita meletakkannya atau mengkonversinya ke dalam sebuah tabel, yaitu dari setiap Y matriksnya itu. Nah, setelah kita masukkan ke dalam sebuah tabel, kita akan mencari max dan juga minnya. Nah, untuk max di setiap tabel ini kita akan mengambil ini 0,166 dari ini paling tingginya, kemudian kita akan menilai terendahnya yaitu 0,041. Begitu juga dengan kriteria yang lainnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan jarak solusi ideal positif dan juga ideal negatif, yaitu D+ dan juga D-. Rumusnya sebagai berikut, yaitu sigma akar dari sigma, yaitu Y1 YI plus ini, yaitu adalah nilai maksnya, kemudian dikurangi dengan setiap data matriksnya, kemudian dibagi dengan 2. Nah, setelah itu kita mendapatkan ini, kita akan membuatnya ke dalam sebuah tabel. Begitu juga dengan yang DI min, ini kita mengambil data yaitu terendah dikurangi dengan setiap data yang ada di matriks Y, kemudian dipakarkan dengan 2 dan diakarkan. Nah, untuk pertama yaitu T1, yaitu dia di kriteria pertama yang nilainya plus, kita membuat dalam sebuah akar, kemudian mengambil datanya dan juga data tertingginya dikurangi dengan data yang ada di tiap matriks, kemudian dipakarkan dengan 2. Hasilnya sebagai berikut. Nah, begitu juga dengan yang kriteria yang lainnya 2, 3, dan 4 dan juga 5. Nah, ini kita jumlahkan sesuai dengan rumus ini. Yang D+, yaitu mengambil nilai tertinggi, hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah itu hasil ini kita masukkan dalam sebuah tabel atau hasilnya, yaitu jika D1 plus itu kita hasilnya ini, D2 plus, D3 plus, dan sampai D5 plus, hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan melakukan penjumlahan dengan min atau nilai terendahnya. D min itu nilai terendahnya dikurangi dengan nilai yang ada di tiap matriks Y, kemudian dipakarkan dengan 2. Hasilnya sebagai berikut, yaitu 0,090. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu 2, 3, 4, dan 5, hasilnya sebagai berikut. Setelah itu kita akan melihat hasilnya ke dalam sebuah tampilan seperti berikut.
Nah, setelah itu kita akan menghitung referensi dari setiap alternatif sebagai berikut, yaitu rumusnya VI D min bahagi dengan D plus, D min tambah D plus. Nah, kita mengambil D minnya yaitu 0, ini 90, kemudian ditambahkan dengan D plus, hasilnya sebagai berikut. Itu juga dengan yang lainnya, kita mengambil referensinya dari nilai-nilai ini. Kemudian mengikuti rumus ini, hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan merankingnya, mana yang paling tinggi. Paling tinggi ini yaitu Toshiba dengan angka 0,642. Nah, dengan itu maka dia akan terpilih sebagai laptop akan dibeli atau akan dipilih karena speknya yaitu sangat bagus sesuai dengan kriterianya. Baik, terima kasih.